Baik, terima kasih Bu Sumi, Pak Rusandi. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Umur saya 26 tahun, saya lahir 22 Maret 1998. Saya tinggal di Depok, tepatnya di Jalan Johar 2, nomor 204, Kabupaten Depok, Sukma Jaya. Pendidikan terakhir saya itu di SMEA, jurusan Tata Niaga Penjualan. Di SMA itu saya sudah diajarkan untuk public speaking ya Ibu, Bapak. Apa yang saya pelajari di sekolah itu kebanyakan tentang penjualan, menawarkan produk seperti sepatu, sembako. Karena saya sempat PKL di salah satu swalayan, di situ saya menerapkan pekerjaan itu harus bisa product knowledge ya. Karena menawarkan barang ke klien atau pelanggan harus jelas. Dan saya selain di swalayan, saya juga pernah bekerja di toko sepatu. Karena di toko sepatu itu sebenarnya harus bisa berbicara kepada pelanggan dan menjelaskan apa yang dicari, ukuran apa yang dicari, size apa yang dicari, modelnya seperti apa. Ketika pelanggan menyesuaikan kepada kakinya, kita harus bisa dengan ramah menyebutkan, oh itu cantik ya Kak, oh itu cantik ya Pak, oh itu bagus ya Pak. Karena dengan itu pelanggan bisa tertarik dengan apa yang saya jual. Untuk di Patra Jasa saya kerja kurang lebih sudah 4,5 tahun. Alhamdulillah di tahun pertama, 2, 3 saya terus belajar mengembangkan apa yang saya pelajari, dan alhamdulillah di tahun 2023 kemarin saya terpilih sebagai the best employee. Dan alhamdulillah saya menerapkan pekerjaan di area, dan teman-teman saya juga ada beberapa yang sudah mengikuti jalan saya untuk lebih rapi pekerjaannya, groomingnya, kehadirannya, dan insya Allah kalau ada the best employee lagi sudah ada yang mencalonkan untuk memajukan the best employee itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Fadli, Ya. Muhammad Fadli pernah nggak pernah menjadi admin? Admin belum. Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Kalau belum pernah sama sekali, ngapain lo mengajukan diri untuk menjadi admin? Harus berani Bu, karena mencoba hal baru itu lebih baik. Di sini kita nggak coba-coba cari orang yang bisa, yang mengajari Shoppo. Paling kita ngajarin ini aja. Apalagi nanti Pak Rustandi kan di sini dulu belajar ada Pak Rustandi dulu, ada admin, terus bisa naik instructor. Tapi kan memang sudah dari sekolah udah bisa. Ya. Nah, tapi nanti misalnya Pak Rustandi nggak ada di tempat, yang lain juga lagi training. Kalau dirimu belajar, saya mau ngajarin. Bagaimana caranya dirimu belajar? Saya otodidak Bu, mungkin dari YouTube. Terus apa lagi? Mungkin lebih banyak bertanya kepada Pak Rustandi atau Bu Sumi. Gimana Hanya caranya? kita kalau sudah training malah bisa ditanya-tanya. Mana bisa gitu ditanya-tanya, diangkat telepon aja kita kan? Mungkin lebih ke otodidak sih, lewat YouTube, lewat internet. Belum pernah sama sekali ya untuk admin. Belum. Dirimu pendidikannya SMK-nya belum pernah kuliah atau gimana? Belum, baru di SMK aja. Baru SMK. Iya. Iya. Yang Pak Muhammad Fadli tahu tentang admin itu apa? Coba jelaskan ke saya. Ini ada spidol. Mana? Dari data mentah menjadi data masak dan orang bisa membaca itu dari mana? Kalau itu saya belum mempelajari itu sama sekali sih. Belum tahu. Belum sama sekali belum tahu. Terus nanti kalau besok dikasih Pak Rusnadi studi kasus gimana mau nyelesain? Mungkin dari nanti setelah selesai interview saya akan langsung otodidak langsung. Kalau belajar komputer itu kan tidak sehari 2 hari. Itu butuh waktu. Apa ini benar loh? Pak Rusnadi silakan, Pak Rusnadi. Ya. Saya kan pendidikan formal SMK. Nah kalau misalkan non formal pernah ikut pelatihan apa gitu? Kursus itu enggak sama sekali. belum. Belum sama sekali. Ya. Kalau pengetahuan umum
mengenai admin gitu yang kamu bayangkan seperti apa sih admin itu? Mungkin itu paling mengatur semua dokumen-dokumen ya Pak, maupun dari yang masuk ataupun yang keluar. Itu aja. Itu aja. Itu mau basic, nerima keluar doang, Iya. nerima ngedata keluar, itu paling basic ya. Tahu nggak Pak? Admin dengan FM itu lebih pintar adminnya daripada FM. Serius ya? Ya. Karena semua data itu nanti di admin. Dia yang tahu semua, dari masuknya, dari berapa nilainya. Saya dulu punya admin itu yang paling hebat, ada saya punya admin KPB itu sekarang kan menjadi kompleks. Saya punya admin itu dia tahu data barang dari mana ini maksudnya, jelaskan ke klien. Pintar dia, ini sampai begini, klien itu sampai begini lihatnya. Mau dia beneran saya nggak kasih. Itu admin. Apalagi di sini dirimu nggak hanya satu, seluruh Indonesia. Bukan kayak jualan tadi, kayak jualan obat, kayak jualan sepatu, enggak. Oh bagus ini enggak, itu berdasarkan data. Nah, jadi kan apalagi di training center ini kita mainnya bukan area ya, bukan area satu doang kayak Mono 3, KPP, tapi sih project ya, keseluruhan. Dan kalau misalkan kita nggak punya data, nggak bisa data mentah menjadi data matang, apa ya namanya, itu kurang maksimal. Apalagi kita ngirim ke manajer datanya masih mentah. Harusnya kan kita olah sedemikian rupa dan data itu udah berbentuknya file yang langsung bisa dipresentasikan. Rata-rata kan ada manajer itu dia nggak paham dengan apa yang kita kerjakan oleh admin. Nah, nanti di sana itu harus kita presentasikan ke manajer dulu. Seperti itu, ya. Berarti kalau untuk pengalaman belum pernah jadi admin. Belum. Oke. Admin itu kayak ibaratnya singkong. Bilang orang ini, saya mau makan keripik singkong. Dari singkong yang mentah yang tadi, dan dicabut, dipotong-potong, digoreng, dibikin bumbu sampai jadi masak. Jadi orang itu bisa membaca, bukan hanya kita yang bisa membaca, orang lain juga bisa membaca. Tapi kalau dirimu di sini belajar, jangan ngajarin sopo. Mana di sini kita mengajarin satu-satu, dirimu ditempel, enggak. Instruktur nih sekarang kali apa di sini tuh? Kita namanya kalau gak ada, apa lu gua ada. Iya gak kan? Tuh. Iya, kami kalau gak ada di sini. Dulu kalau saya kalau gak ada, Pak Anda minta, Bu Murni minta, nanti yang lain minta, OM minta, JM minta, semua orang minta. Berapa dong minta ini tadi. Tapi kalau dia mau belajar nanti au. Saya nggak tahu lagi. Tapi nggak apa-apa. Dia dulu sudah punya percaya diri, punya rasa ingin lebih baik. Sudah disebut belum? Belum. Ya, masih punya kesempatan lah. Banyak berdoa aja ya. Besok nanti kita kan bukan dengan omongan admin ini, bukan hanya kayak jual obat, tapi nanti besok Pak Rustandi akan ngasih studi kasus. Studi kasusnya bagaimana dari ini, data ini, dan yang tadi saya bilang singkong, dari singkong mentah yang baru dicabut, dibikin, diolah jadi keripik. Mau rasanya apa? Mau rasa stroberi, mau rasa vanila. Saya mau begini nih. Kadang-kadang aneh-aneh kan, rata-rata. Nah itu ya. Saya sih cukup sih. Nah, nanti kan udah tahu nih gambarannya ya untuk jadi admin itu seperti apa. Jadi jangan beranggapan admin itu disamakan dengan perusahaan lain, kecuali kayak toko keluar masuk barang, tapi ini benar-benar dari datanya berantakan. Contoh lah dari 47 manajer, gimana data itu menjadi satu untuk laporan OM, GM, bahkan PP, seperti itu ya. Nanti dipelajari tuh. Nah, maka penilaian ini ada stepnya kayak studi kasus yang Kusumi bicarakan tadi. Itu saya lakukan karena setiap orang tuh memiliki kemampuan. Mungkin di sensoriknya bagus tapi motoriknya berkurang, ada sensoriknya bagus motoriknya kurang, dan ada dua-duanya bagus. Pas praktik itu kan nanti kita kasih waktu, ada yang tugasnya 1 jam, ada itu yang 30 menit, ada yang 2 jam. Secepat apa sih otak kita mencerna
Dari data itu, data mentah menjadi bisa dituangkan untuk disajikan matang, ya. Nah kalau untuk motivasi gimana? Motivasi sebenarnya saya ingin jauh lebih baik Pak dari sebelumnya, karena saya nggak mau stuck di satu tempat aja Pak. Oke. Nggak mau terus-terusan jadi housekeeping Pak. Saya pengen naik. Gak mau terus jadi housekeeping. Ya. Padahal housekeeping itu yang besar kamu dari nol, ya Bu ya. Saya juga harus housekeeping. Tapi saya pengen lebih berkembang. Tahu nggak saya dulu ditawarin kerja batu bara, saya pernah kerja di rokok dulu dijadikan sales, gajinya dulu saya gaji housekeeping 3,5 juta, saya ditawarin 7, bahkan kalau sampai 10 saya nggak ambil. Kenapa? Saya mau menjadi seorang housekeeping yang ahli. Ahli apa? Makanya sekarang bayaran saya mahal. Orang nggak bisa melakukan A, nggak bisa melakukan B, saya kan bisa. Ahli kan? Lo bisa kerja, bisa bersih, bisa. Tapi pakai apa? Bisa nggak pakai ini cara satu cara? Itu kan ahli. Itu chemical yang orang mahal, saya murah aja, tapi hasilnya bagus, itu ahli. Ya, itu jangan pernah meremehkan. Saya mau housekeeping yang murah. Makanya saya bilang, lo bisa keliling Indonesia, harus nanti bersumi. Ngapain? Saya hanya bersihkan toilet, tapi saya bisa keliling Indonesia. Siapa kalau jadi housekeeping? Di rumah enak di situ. Saya tuh di mall, rumah sakit besarnya. Ya, jangan pernah meremehkan housekeeping. Mungkin gaji teman-teman housekeeping dengan teman-teman yang kerja di toko 5 bisa kita. Karena ada yang bilang tadi, saya mau ini enggak, saya kadang jenuh, enggak ada kata jenuh. Kita aja bagaimana untuk tidak jenuh melakukannya. Ya Pak Dli, terima kasih, dirimu udah oke sih, attitude-mu, semangatmu juga udah ada. Ada keinginan untuk kuliah enggak Pak Dli? Ya, Untuk kedepannya. Gimana? kalau untuk kuliah saya masih agak ragu sih. Kan kenapa? Ya. Kan kalau misalkan nih kamu kepilih udah pasti kan. Nah dan di kita itu minimal S1 di HO ya. Dan sekarang yang di HO, jajaran HO lah, di training center pun di HO itu yang belum S1 wajib kuliah. Iya. Statusnya wajib. Pak Rahman sedang kuliah baru masuk, dan yang lain pun sama. Gimana itu? Harus kuliah Pak. Iya. Harus mau. Ya. Nah jadi jangan nunggu setelah naik jabatan, tapi mulai prosesnya dari awal, investasi dulu dari leher ke kepala. Itu. Nanti kamu harus tahu nih, kamu di akhir nih targetnya apa, goalnya. Entah itu jadi leader, supervisor, manager, atau administrasi ahli, ya kan? Keseluruhan. Kalau administrasi kan dia menguasai keseluruhannya, SOP tahu, dan dia megang juga. Nah di sana mau arah kemana nih? Nah nanti kuliahnya kan udah tahu nih jalurnya, mindsetnya atau goalnya mau kemana. Nah ketika kuliah ambil minimal yang sejurusan lah. Gitu. Lo dipikir-pikirkan dulu dari sekarang mau kuliah atau enggak, ya kan? Karena itu menentukan nanti kamu ke depannya. Tadi kan bilangnya pengen dari housekeeping misalkan 2 tahun, pengen naik lagi. Ya minimal harus ada yang dikorbankan. Salah satunya waktu dan uang. Ya. Ibu sudah? Itu kalau nggak kuliah, kami aja nih ngatur-ngatur kuliah semua. Orang kamu juga sama, nggak akan bisa masuk kalau nggak kuliah. Sudah cukup sih saya. Nanti untuk besok